Takjil Ramadan menang banyak. Oke, pada sore hari ini Putra sama Dani kembali lagi nih. Yes. Buat nemenin anak M semua menunggu berbuka puasa dari jam 5 sampai jam 6 sore sebentar. Alright, dan kita juga tetap siaran seperti biasa nih anak M dari jam 3 sampai jam 5 tentunya. Yoi, Di frekuensi kesayangan kamu 105.8 FM tentunya. Atau bisa juga kamu dengerin kita di website di www.mrvstation.com anak M. Yes. Jadi hari ini Put kita kedatangan bintang tamu siapa lagi nih? Wah ini men, ada Kaleo. Ada Mas Leo. Halo anak M. Iya. Halo. Ada Kak. Weh, jatuh. Aduh ini. Gimana nih kabarnya Kaleo? Alhamdulillah selalu baik. Selalu baik. Selalu baik lebih tepatnya. Gimana nih puasanya Kaleo? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berapa minggu kalanya? Kalau lebih tepatnya berapa puasanya? Masih alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Kaleo tadi sebelum dari sini dari mana dulu? Tadi habis nge-gym. Oh, habis nge-gym. Iya. Oke. Habis nge-gym. Produktif ya. Produktif sekali. Harus selalu produktif, harus selalu menjaga kesehatan lah. Menjaga kesehatan. Oke. Wah, keren sih. Tadi nge-gym di mana sih, Kak? Nge-gym ini sebut merek nggak apa-apa? Oh, jangan nih. Makanya kan ditanya tadi. Nge-gymnya Di depan deket saja. gitu. Ya, biar sebentar saya bisa juga mendaftar sana so. Agak-agak juga Salah nih. satu tempat gym di Kota Kendari pasti. Murah juga, Kak? Sebenarnya murah mahal tergantung saya relatif. Tergantung. Tapi kayaknya kalau di situ agak-agak 1 bulan gaji tak Putra. Mas Leo sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk sekarang masih running travel umroh. Oh, running travel Oke. umroh. Umroh dan haji. Sekarang lagi sibuknya lagi di situ sekarang. Lagi di situ sekarang. lagi Oke, di Kak. situ sekarang. Travel umroh, kita punya travel umroh, Kak? Ya, Sejak alhamdulillah kapan? seperti itu. Sejak kapan tuh? Kalau travel umrohnya udah lama sih, udah dari 2000. Kantor di Kendarinya dari 2018. Oh, kantor di Kendari. Kendarinya. Berarti lu sempat di mana, Kak? Kalau kantor pusatnya kita dari SMA 2012. Dari 2012. Oke. Abutur. Bukan. Bercanda. Kalau boleh tahu apa sih nama travelnya Kak Leo ini? Mubinatur Indonesia. Oh, Mubinatur. Mubinatur Indonesia. Itu ya, di Mubinatur. Iya, itu bagus. Bukan Abutur. Bukan. Itu toko kasusnya itu. Bercanda. Saya keselari nih juga. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jadi 2018 nih Kak, pertama kali di Kendari. Kalau dari Kendari bener-bener office kantornya dari 2018. Office Oh, kantor dari 2018. Oh, jadi sebelum itu Sebelumnya udah ada jamaah dari Kendari udah banyak. Cuman banyak. Oh, tapi langsung berurusan dengan kantor yang di Surabaya dan di Jakarta. Oh, gitu. Oh, berarti jadi kayak perantara dong, Kak. Jadi sekarang kita bener-bener ada office sendiri. Oh, ada office Ada sendiri. office sendiri. Jadi jamaah Kendari ya daftarnya di kantor yang di Kendari seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang membedakan travelnya Kak Leo sama yang lain gitu? Kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang tidak menjerit. Around berapa tuh, Kak? Around berapa? Kita starting di harga 20 jutaan aja. Wih, Oke. bisa bulan depan kayaknya kajiannya berdua ya? Kita 20 jutaan lah. 20 jutaan gitu. gitu. Oke, murah Terus ya. bisa di ini nggak, Kak? Di angsur maybe? Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau di kita sistemnya bisa di DP dulu, kemudian nanti ada tenggat waktu tertentu sebelum pemberangkatan baru pelunasan. Oh, Tapi kalau memang mau langsung dilunasin juga nggak apa-apa. boleh. Bagus lagi kalau Tapi sudah. bagus lagi. bagus lagi. Jadi nggak ribet lagi toh. Iya. Kalau hajinya, Kak? Haji kita ada juga. Ada juga. Insya Allah tahun ini kita dari Kendari memberangkatkan 5 orang. Oh, 5 orang. 5 orang dari Kendari. Total dari grup yang di Jawa kita ada 45. 5 dari Kendari, 40 dari Jawa. Oke, Kak. Oke. Tapi ini setahuku nih, Kak, kalau haji itu biasanya kayak menunggu dulu berapa tahun gitu. Itu Iya, untuk biasa yang gitu. reguler. Oh, itu reguler. Reguler. Kita istilahnya haji khusus atau haji plus. Oh, haji. Oke. Haji Oh, plus. Visanya berbeda dari ini. Visanya berbeda dari haji reguler. Oke, kalau konser ala-ala VIP dan ini ya. Iya. Dan festival ya. Yang lain berdiri kok duduk gitu. Nggak apa-apa dong, saya kan ada. Oke, Kak Leo, Yes. kalau misalnya nih kita sebagai anak muda atau mungkin kita punya keluarga juga kan mau Iya. umroh atau mau naik haji, bagaimana caranya supaya kita bisa pakai travel Kak Leo? Langsung ke kantor kita aja. Di mana Kantor tuh, kita Kak? di Jalan Made Sabara di samping toko roti Kapriska. Oh, sampingnya Kapriska. Iya, samping Kapriska. Persis sesudah toko roti Kapriska di situ. Sebelah kiri atau Jadi, sebelah kanannya tuh? Sesudahnya dan sesudahnya. Jadi kalau kamu dari arah dari arah bypass Oh, toh, bypass. pas sesudahnya. Oh, pas sesudahnya. Pas sesudahnya. Oke. Kalau menuju ke kantor gubernur sebelah kiri, sebelah kiri jalan.
Kalau dari kantor gubernur sebelah kanan jalan. Sebelah kanan jalan. Untuk dekat jadi. Instagramnya bisa follow di @hajiumroh.kdi. hajiumroh.kdi. Di situ kita ada price list juga, ada flyer-flyernya. Nanti kalau mulai tertarik, ada nomor kontak person yang tertera, ada nomor saya, ada nomor tim juga di sana. Kalau mau info lebih lanjut bisa langsung datang ke kantor juga. Betul. Tempatnya di dekat sampingnya Kapriska, langsung. Samping Kapriska, Sampingnya di Jalan Madesa Bara. Oke, kalau gitu Kak, kenapa awal mulai alasan kita Untuk masuk di dunia bisnis travel, gitu, travel. Kenapa bukan kayak travel bisnis sebenarnya lain? menyenangkan sih ya, karena menyenangkan. Kalau kita di bisnis travel itu kan bonusnya adalah kita jalan-jalan toh. Oh, iya. Jalan-jalan tapi dibiayain kantor seperti itu. Itu kalau kita berbicara travel secara umum. Kalau untuk umroh itu kita kan kita Umrohnya dapat gratis. beribadah gitu loh. Kita berbisnis tapi kita dapat nilai ibadahnya juga sih. Jadi itu yang jadi kayak poin plus sih. Kalau masuk umroh gratis Kak? Kan ada hitung-hitungan. Kalau bisa masuk. Jadi tugas saya itu sebagai tour leader. Oh, tour leader berarti Tour leadernya di itu. Tiap rombongan Tiap rombongan, iya saya tour leadernya. Oh, Seperti leadernya. itu. Dia tour leader di sini atau di sana? Di sana. Dari di sana dan di sini juga sama. di sini juga. Oh, sama. Jadi walaupun kadang mungkin dari Kendari cuma beberapa, terus bahkan di Jawa yang dipanggil juga saya untuk jadi ngelit grup itu. Jadi sampai di Jadi Arab sana Kak? sampai di Arab, Sekalian sampai ibadah dari juga. berangkat sampai pulang. Sampai pulang. Sampai pulang. Berarti sudah hatam ini Kak anu di sana apa? Alhamdulillah. Medan-medan di sana gitu. Alhamdulillah. Aja jangan tikus-tikusin hafal gitu. Ya, harus bisa memang itu sebagai tour leader kita juga harus hafal dalam tanda kutip jalan-jalan tikus seperti itu. Itu kalau misalnya tour leader Kak, pas di Arabnya itu keliling-kelilingnya itu diatur Kah? Sama Iya, tour sesuai leadernya? semua ada namanya itinerary atau plan tripnya kita itu sudah ada hari per harinya sampai kita pulang sudah ada. Sekalipun nanti ada perubahan ya kondisional dengan menyesuaikan dengan kondisi di Saudi. Oke. Nggak bisa Kak kayak kita bisa sedodani ikut ini terus kayak kita tidak pakai tour guide kita jalan keluar sendiri, nggak bisa gitu? Kecuali di hari bebas. Oh, di hari bebas ada hari bebas. Di hari bebas bisa kalau pengen explore toh bisa seperti itu. Explore sendiri gitu Explore kan. sendiri, penting jangan kabur terus jadi TKI ilegal ya. Ada kejadian banyak seperti itu. Iya banyak dulu jadi orang yang pengen ini tuh kerja kan susah untuk mendapatkan visa kerja, Iya, kita tahu betul, sendiri lah. visa kerja. Untuk visa kerja luar negeri itu kan susah, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti itu, jadi kayak ikut umroh terus kemudian kabur seperti itu. Oh, Kalau kabur gitu dicari atau dibiarkan gitu? Ya dicari, pasti dicari. Pasti dicari dong. Pasti ya. dicari, Ada ya, didapat, ada dicari. didapat, Kak. Ada yang Ada yang didapat. didapat. Didapat kemudian deportasi. Oh, deportasi langsung dikembalikan. Langsung dikembalikan. Makanya sekarang kan itu ketika ada salah satu zamannya kita yang nakal lah dalam tanda iya, kutip iya. seperti itu, yang kena hukuman travelnya, bisa izinnya dicabut atau kena denda ratusan juta seperti itu. Tapi sekarang masih banyak atau gimana? Alhamdulillah sekarang udah saya udah jarang dengar ya. Oh, sudah seperti itu. jarang. Ya orang udah pada berakal sekarang men. Jarang seperti itu. Takut juga, makanya kita sebagai travel juga harus selektif. Oh. Iya, harus pilih-pilih orang kan. Harus Iya. harus lebih ini lagi lah seperti itu. Kira-kira dia nggak ini nggak ya gitu seperti itu. Oke. Tapi kalau traveling kalian pernah tidak ada kasus-kasus kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah Jamaah kita, belum pernah. Alhamdulillah betul-betul pure datang sana untuk beribadah. Alhamdulillah, jangan juga ke depannya gitu. Iya, semoga jangan ya, semoga jangan. Semoga jangan. Oke, anak game kita masih bakalan ngobrol lagi nih barengan sama Mas Leo. Yes. Pokoknya masih banyak sekali pertanyaan di kepalanya. Dan di kepalanya Putra tuh masih banyak sekali. Sampai di komputer juga banyak. Sudah banyak. Pokoknya stay tune terus hanya di ETPRV Station Takjil Ramadan Menang menang. banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Right, anak game kembali lagi
lagi tentunya masih barengan sama Dani dan Putra di Takjil Ramadan Menang Banyak. Dan sekarang kita masih barengan sama Mas Leo juga di sini. Yeay. Halo, Kaleo. Halo, Kaleo. Nah, jadi tadi kita udah ngebahas banyak banget nih about Bisnis travelnya Kaleo, Yes, ya kan? tentang travel umrohnya Kaleo ya kan. Ayo siapa nih? Tadi satu ayam. Oke. Nah, dan tadi kalau Senda salah dengar nih, Mas Leo itu bilangnya apa namanya ada bisnis itu dari 2000 berapa itu? 2012 itu 2012 Berarti kalau dari- untuk kantor pusat. Dari umur berapa, Mas Leo? Kalau saya pribadi dari semester 1 kuliah itu sudah dicemplungin, bukan dipaksa ya. Dicemplungin sama orang tua untuk nih kamu ngelit grup yang ini. Oh, oke, karena memang sekarang tuh banyak sekali juga anak-anak muda yang mulai untuk berbisnis gitu. Jadi tanggapan Lesti? Oh bukan. Tanggapan Mas Leo ini tentang anak muda yang sekarang tuh banyak sekali yang into ke bisnis. Iya memang sekarang zamannya kita harus pintar create sesuatu ya, apalagi di zaman yang serba canggih seperti ini, nggak ada alasan untuk kamu tidak tahu seperti itu. Belajar ya banyak caranya, bisa dengan terjun langsung atau enggak dengan ya di YouTube sekarang kan sudah banyak. Iya, banyak, nih atau baca trik-triknya buku gitu mungkin seperti itu atau nonton podcast lah seperti itu. Oke, Kan banyak oke. yang ilmu yang bisa kita dapat dari situ. Oke. Kalau gitu trik and tips dong Kak buat teman-teman semua yang misalnya mau bikin bisnis gitu kan. Harus berani memulai. Oh, berani memulai. Iya, itu sebenarnya yang sulit ketika kita memulai bisnis adalah kita terlalu takut untuk memulai seperti itu. Takut Sama kayak gagal. awal-awal juga saya seperti itu kayak saya pengen buka ini terus tiba-tiba kepikiran tapi gimana ya nanti kalau begini terlalu overthinking. Iya, Tapi iya. alhamdulillahnya pasangan saya, istri saya selalu support, nggak apa-apa kita coba aja dulu gitu. Kalau toh memang nanti nggak berhasil, seenggaknya kita sudah mencoba seperti itu. Oke, berarti berani memulai dan support. Iya, itu yang betul sih. Karena Iya. kadang kita harus punya support system yang Support system Betul. bagus. Karena Iya. apalagi kayak tipikal saya itu kadang suka tiba-tiba di tengah jalan suka overthinking terus tiba-tiba nggak jadi seperti itu. Nah, yang pukul pantat gitu istri. Berarti bisa Ayo, lah. Bisa mahal ya biayanya. Susu pampers. Enggak, seperti itu betul. Maksudnya kadang ketika kita mulai ya boleh kita berpikir untuk supaya bagaimana cara supaya gagal, tapi jangan overthinking ketika akhirnya nanti jadinya overthinking kita jadi malah nggak mulai seperti itu. Oke. Iya, jadi harus berani memulai sama support system harus Iya, ada gitu. Sama harus siap ketika kita berbicara bisnis kan berarti untung dan rugi. Untung toh? dan rugi, iya. Jangan kita selalu pikirkan untung. Jadi ketika kita tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah kerugian, jadi down mental mood, nggak bisa lagi bangkit seperti itu. Oh, ya, kadang Itu yang itu- saya pelajari dari mamaku sih, maksudnya karena orang tua kan saya basicnya kalau ayah itu adalah seorang pegawai negeri, kemudian ibu itu yang betul-betul pebisnis. Nah dia itu sudah berapa kali jatuh dan bangun dan saya lihat, mentalnya kuat ya, itu yang harus bisa saya petik. Belajar dari pengalaman ibu. Belajar dari pengalaman ibu adalah ketika kamu, namanya ketika kita berbisnis ya, itu pasti akan ada suatu saat pasti akan merasakan jatuh seperti itu, dan bagaimana caranya kita bisa bangkit. Bisa bangkit seperti itu. lagi gitu. Ya kalau bisa jangan sampai jatuh ya. Maksudnya ketika kamu jatuh, ya harus bisa bangkit seperti Kayak itu. gitu. Tapi kalau bisa jatuh jangan jatuh. Kalau bisa jangan jatuh. Sama ini Mas Leo, dulu itu saya sering dengar sampai sekarang banyak yang bilang kayak kalau kayak kita mulai berbisnis itu pasti di bulan-bulan awal itu merugi dulu. Betul kayak itu? Kalau dari pengalamannya Mas Leo? Enggak juga sih. Enggak juga. Ada beberapa kayak kita lihat bisnis di Kendari yang justru bulan-bulan awalnya untung. Bulan-bulan berikutnya rugi. Jadi enggak bisa kita tebak dalam bisnis dan seperti itu. Tidak bisa ditebak di. Tapi yang penting kamu harus punya jelas hitung-hitungannya. Oh, jelas sudah itu. Harus ada istilahnya backup dana. Jadi kalau kayak mungkin buka restoran atau coffee shop, bulan-bulan awal kita lancar, bulan berikutnya tiba-tiba macet. Seperti itu. Tuh pelanggan berkurang atau apa. Nah, otomatis ketika pelanggan berkurang, uang berkurang dong. Terus bagaimana caranya gaji karyawan? Nah, itu harus punya dana cadangan untuk itu sih. Oh, berarti memang harus ada uang simpanan. Iya, harus gitu. ada. Ibaratkan kalau kayak modalmu 50 juta, ya jangan 50 juta semua dipakai. Harus ada kok simpan-simpan. Oh, gitu. Simpan barang berapa tuh misalnya 10 Iya, juta jaga-jaga. mungkin. Iya, pokoknya Seperti persenan itu lah lah. kita. Ada uang, ada cadanganmu lah seperti itu. Oh iya, disimpan-simpan supaya worst skenario-nya ini. Iya, worst skenario-nya tiba-tiba ada problem, jadi ada sedikit ini yang bisa kau pakai teratasi gitu, ya, seperti itu. Oke, nah Mas Leo, selain ngebisnis nih, tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang bisnis. Yang saya sering juga lihat ini apa namanya postingannya dari Kaleo nih di Instagram itu olahraga. Ya. Olahraga. Alhamdulillah. Sporty man. Sporty man. Sekarang kalian tuh lagi suka olahraga apa?
Sekarang sebenarnya dari dulu masih suka lari sih, Dan. Oh, lari. Lari. Saya suka berlari dari dulu. Lari dari kenyataan. Baru 9. Tidak kesini. Oh, lari. Saya lebih suka berlari. Nah, itu kenapa saya mulai olahraga itu dengan dulu ya SMA itu. Oh, udah dari SMA berarti. SMA sama teman nyoba nge-gym. Oh, Cuman nyoba karena nge-gym. memang basicnya zaman dulu susah untuk cari ilmu. Zaman saya SMA kan YouTube masih isinya lagu-lagu video klip, Ji. Bukan belum ada konten kayak sekarang gitu tuh. Dulu masih isinya video klipnya itu apa? Dirgat dari Avenged Sevenfold. Oh iya. Anak warnet pasti tahu lah seperti Itu itu. 2000 berapa sih Kak lagi? Itu saya 2009, 2009. 2009 saya kelas 1 SD. Aduh Dani, kok bikin saya kelihatan tua. Nggak apa-apa Kak, saya lebih tua. Saya kelas 2 SD itu. Sama saja. Nah, jadi ya 2009 tuh coba nge-gym tuh. Akhirnya berhenti di tengah jalan karena dulu mungkin senior di gym nggak merangkul adik-adiknya, jadi kita cuma asal pakai saja. Oh, asal pakai saja yang ada. Dulu kalau orang-orang gym kayak gitu Kak, kayak kalau udah Duniamu gitu. Ada beberapa, saya kan mesti alhamdulillah sudah beberapa kali mencoba tempat gym di Kendari. Ada yang kayak kalau ada member baru mungkin ayo kita belajar sama-sama gitu. Ada yang memang kayak ya latihanku seperti itu. Kalau konda ajak bicara mungkin tidak akan diajar seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang memang merangkul, ada juga yang pribadinya maksudnya sendiri-sendiri di situ. Jadi alasan Tapi sebenarnya lebih ke bukan ke tempat gymnya sih, maksudnya lebih ke pribadinya orangnya ya. orangnya. Betul. Bukan ke tempat gymnya seperti itu, enggak. Dan juga Kak, alasan kita berhenti itu karena kita tidak ada yang ajar gitu kan. Iya, waktu itu, salah gitu. waktu itu Iya, kayak iya. sudah deh karena kita begini-begini terus toh. Iya. Waktu itu mungkin juga merasa kayak enggak ada perubahan. Waktu itu kan memang niatnya kita pengen kelihatan bagus lah badannya. Iya. Pengen keren gitu. Padahal baru 1 bulan. Bulan. Nah, merasakan nggak jadi badan kita berhenti. Kemudian sampai di 2014 itu saya 2013 akhir saya kenal lari. Barunya naik waktu itu. Ada temanku dia anak Kendari tapi merantau di Bandung. Memperkenalkan lari itu ke saya seperti itu. Terus mulai suka, terus habis itu setahun kemudian nge-gym lagi. Akhirnya dikombinasikan lah nge-gym dan lari seperti itu. Jadi lari itu kan kita nggak cuman lari toh, ada juga otot yang dilatih seperti itu supaya larinya bisa makin jauh makin kencang. Jadi akhirnya dikombinasikan dengan gym ya, modalnya modal belajar dari internet dan modal memang bertanya langsung sama praktisi gymnya, bilang Om bagaimana caranya ini, bagaimana kalau saya mau latihan ini tebal-tebal muka saja, urusan mungkin nanti tidak diajar ya sudah memang harus terima resiko. Iya, kalau misalnya tidak bertanya juga nggak akan ada yang ngajar. Iya, gitu kan. seperti itu. Jadi memang intinya harus bertanya. Kalau enggak ya seperti Pak Panta bilang, malu bertanya saat di jalan. Tapi sekarang Mas Leo masuk dalam komunitas lari di Kota Kendari. Saya hampir semua komunitas lari saya teman sih. Oh gitu. Oke. Tuh, tadi kalian bilang kita tuh nge-gym sama lari. Nge-gym sama lari. Gitu kan. Itu kalau kita nge-gym itu berarti kebanyakan leg day. Enggak leg day juga saya pecah juga saya punya kaki. Ya kalau kayak hari ini leg day, besok hari apa, besok yang lagi fokus ke berlarinya, habis itu apa. Tapi leg day sekali seminggu Kak? Sekali seminggu, kadang 2 kali seminggu. Kadang 2 kali seminggu. Iya. Tergantung kalau lagi pengen sih. Kalau satu hari, satu minggu. Satu minggu saja kayak satu kewalahan itu untuk leg day. Saya kan seminggu nggak ada leg day. Agak susah kita jalan nih. Kalau leg day kalau bisa kalau nge-gym jangan skip latihan kaki lah, karena itu yang apa namanya bisa jadi pondasinya kita toh, apalagi laki-laki. Oh, oke. Saya malam Jumat biasa leg day. Kuda-kudanya. Biar kuat maksudnya. Dia mau lebih jauh lagi kan? Cari nafkahnya makin kuat. Tapi justru itu sebenarnya tuh kayak semakin berat kita punya punya beban gitu pada saat ngangkat beban apa segala macam, itu yang membuat saya malas gitu Mas Leo untuk kembali lagi olahraga. Jadi gimana gini caranya Mas Leo untuk tetap semangat gitu waktu tetap semangat olahraga? Karena saya nggak mau rugi. Saya sudah bayar gym, harus pakai. Sudah bayar mahal. Sudah bayar harus saya pakai. Jadi motivasinya sebenarnya ya salah satu itu ya. Maksudnya itu kan saya sudah bayar. Kenapa saya nggak mau pakai seperti itu? Kedua ya karena memang saya pengen lebih baik lagi. Jadi itu ada kan. Kalau sudah dibayar, kok pakai toh?
Ya, betul. Fasilitas kan Dani. Iya. Jangan kalau ujian lagi. Terus kalau habis main jangan lupa mandi. Iya, betul. Maksudnya kalau habis nge-gym, kan di beberapa gym sudah fasilitas mandi. Iya. Nah, bisa langsung mandi biar seger. Iya, kalau nggak ada di gymnya mandi di rumah. Mandi di rumah. Masa kamu mandi keringat? Iya, Tapi iya. enaknya nih Mas Le, mandi air dingin atau air hangat? Tapi sebentar dijawab. Oke. Sebentar dijawab karena kita bakalan iklan dulu tentunya. Tetap di Takjil. Ramadan menang banyak. Pahala berlipat ganda. Ramadan menang banyak. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Ya saudara kayak masih di Takjil Ramadan menang banyak. Oke, masih sama Kaleo pada sore hari ini. Tepuk tangan. Ya rame dong. Kayak sunyi sekali masalahnya. Ada banyak orang tapi bener suaranya. Benar suaranya. Lebih berkontribusi gitu tim-tim di sini. Oke Mas Leo, lanjutkan pertanyaannya. Tadi kan kita udah ngobrol soal Mas Leo yang hobi olahraga, juga nge-gym kan. Itu Mas Leo kalau misalnya sebelum nge-gym itu ada pre-workout nggak sih? Sebelum nge-gym nggak ada, paling dengar lagu. Pernah satu pagi tuh kayak saya bete sekali tuh kayak bad mood lah begitu. Jadi mood boosternya biasa denger lagu gitu. Jadi pre-workoutnya dengar lagu. Pre-workoutnya denger lagu. Kalau boleh tahu lagu apa tuh Kak? Lagu macam-macam. Macam-macam. Sampai saya bikin playlist itu random di untuk Spotify itu saya bikin playlist random. Iya, ada lagu Jepangnya ada. Saya kan ya setengah wibu ya. Setengah Jepangnya ada, Koreanya ada, lagu mancanegara baratnya ada, lagu Indonesia juga ada, lagu koplo juga ada. Jadi genrenya mix. Genrenya mix, makanya playlistnya random. Oke. Tapi kalau Mas Leo nih tipe yang kalau nge-gym itu dengar lagu atau fokus aja gitu? Tergantung Tergantung mood apa juga. itu? Tergantung kalau saya lagi main beban, berdua sama istri itu nggak dengar ini, Nggak dengar dengar lagu. Kalau sendiri dengar lagu, karena kan sendiri kalau dengar lagu. berdua harus ada komunikasi toh. Oh, iya. Nah, seperti itu. Kalau lagi lari kan otomatis sendiri treadmill masing-masing ya, denger lagu. Dengar lagu. denger lagu. Gitu. Apa nama playlistnya kita di Spotify Kak? Random. Oh, random. Namanya toh. random. Ada random, ada olds, ada saya buka ya. Oh iya. Ayo. Biar nggak salah. Biar nanti kita nge-gym dan kita bisa pakai playlistnya Kaleo. Boleh lah. Jangan. Aneh kasihan playlist. Boleh lah. Sumpah. Nih, ada random, ada melodi kustik, ada old school workout. Old school workout. Ada skankin workout. Jadi kayak kalau old school workout rata-rata lagu-lagu hip hop dulu. Oke. Yang skankin yang kayak ska reggae. Sekarang gini. Ada ini, ada Asian random, ada Asian random. running on distortion. Wah. Ada Dahsyaters. Dahsyaters. Tahu nggak kalau Dahsyaters isinya apa ya? Seperti itu. Dahsyaters. Ada melodi emosi, ada ini, Melodi ada emosi. jamming emo. Jamming emo. Itu lagu-lagu kayak emo semua itu. Iya, lagu emo semua di sini. Nah, seperti itu, ada yang khusus kayak Indie Kendari, ada yang kayak playlistnya campur ini, ada Sally sama Beijing Connection. seperti itu. Seli. Ya, Sakit hati. saya Sally Mania. Aku juga. Iya, anjir. Saya love you. Oke, jadi berarti itu lengkap semua gitu Mas di Tergantung playlist moodnya, Mas, kayak ya? hari ini mungkin Tergantung kayak moodnya. leg day itu saya butuh yang musik-musiknya Yang keras. toh. Jadi pakai lagu yang old school, hip hop old school toh, Tupac, habis itu sih, Eminem, Biggie gitu. iya, Puff Daddy. Puff Daddy Waduh. masuk hip hop nggak sih Ben? Nggak ya? Apa? Puff Daddy. Kenapa? Tahu Puff Daddy nggak sih? Tahu Tahu dulu iya. banget itu. R&B ya. Kok jadi ngomong apa ya?
Aduh, inilah kalau bisa ngobrol Ya sama pokoknya lagu-lagu hip hop dulu itu kan kencang-kencang tuh. Kalau sekarang kan rata-rata yang sekarang lo nyesel. Aduh, aduh. Mohon maaf ya. Iya, Kalau iya. menurutku lagu hip hop sekarang lebih banyak lembeknya sih. Iya, iya. Sekarang genrenya udah ada yang mumble gitu. Iya, mumble, triplet ya kurang ini. Oke, tapi pernah Jangan nggak sih- dihujat ya. Ini Hip hoppers. Ini preference kan. Preference, musik kesukaan. gitu Kalau ya. saya kurang suka hip hop yang, maksudnya kurang terlalu dengerin hip hop. Ada beberapa yang saya dengar, cuma maksudnya jarang lah. Oke, Jarang oke. lah saya dengar hip hop yang sekarang. Sekarang ini karena lagi Ramadan, workoutnya sambil dengar lagu religi. Enggak sih, nah gitu konsepnya. Bener gitu. Enggak kayak sambil kata beban Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, tapi Mas Le kan sekarang lagi Ramadan nih. Ya. Jam olahraga yang paling bagus nih menurut Mas Le itu jam berapa? Kalau buat kita yang berpuasa, Yang berpuasa. itu alangkah lebih baiknya sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Ringan aja, ringan Sebelum aja. buka puasa. Ringan-ringan saja, kayak mungkin kalau lari juga ya jogging-jogging. Kemudian bermain bebannya juga bermain ringan. Iya. Ada beberapa sih yang masih tetap dengan bebannya, maksudnya tetap bebannya yang seperti dia atau maksudnya berat beban gitu beratnya. Tapi kalau saya main ringan-ringan aja. Terus Untuk range menjaga endurance. endurance-nya. Tapi pernah gak sih kalian kayak lagi olahraga bulan puasa terus tiba-tiba pas habis olahraga pengen minum air dingin gitu biasa? Biasa sih, memang pasti normal lah ya. Kita habis pasti kan kayak berasa kering tenggorokan. Iya. Seperti itu. Tapi tahan gitu kan? Tahan, mau bagaimana lagi? Iya, Puasa? puasa. Iya. Jangan kok ukur dirimu sama Mas Le. Suka sekali kok jeplukan saya dan. Tapi Mas Le, kalau Yes. bulan puasa itu kita range waktu untuk olahraganya itu berapa menit sehari? Kalau dari beberapa artikel atau buku yang saya baca itu kalau kita yang berpuasa itu di maksimal 40 menit. 40 menit. Maksimal itu dengan intensitas yang ringan ya, Intensitas bukan yang berat. ringan. Kalau berat sekitar 20 menitan mungkin. Iya mungkin 15-20. Sebenarnya kan 15-20. kita tuh ketika kita berolahraga di bulan puasa itu biar daya tahan tubuhnya kita tetap terjaga Iya, seperti iya. itu. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang nge-gym yang ototnya gede-gede itu kan paling takut kalau kena bulan puasa karena pasti asupan nutrisinya berkurang seperti itu. Biasanya lagi olahraga sambil minum protein gitu Iya. kan. Ya, Oh, dulu kan seperti itu. Mas Le minum protein? Enggak. Oh, enggak. Dulu minum protein, berarti dulu masih bulking gitu. Iya dulu Oh, waktu yang masih awal-awal nge-gym tuh masih 2016-an itu pakai konsumsi suplemen yang betul-betul kayak pengen ngegedein badan. Oh, iya. Kalau sekarang lagi fokus ngurangin berat badan. Berarti Ngurangin berat cutting badan. sih. Lebih lagi cutting. gitu. Lagi cutting. Jadi asupan nutrisinya dari betul-betul makanan. Oh, seperti Bukan suplemen seperti itu. Bukan suplemen. Beberapa sih ada kayak vitamin tetap konsumsi. Tapi makanya Mas Le berat sekarang karena lagi untuk menurunkan berat badan betul-betul dijaga ini. Iya, benar lagi dijaga. Lagi dijaga. Berarti maksudnya lagi program diet. Lagi program dia. Oh, lagi program diet. Selain puasa ya, kalau Selain nggak Puasa kan. betul-betul. Di luar puasa saya benar-benar lagi jaga makan. Jadi kayak kalau Oke. pagi ngurangin nggak terlalu dulu kan mungkin kalau dulu mungkin saya makan itu pagi bisa nasi kuning dua. Kan bulking kan, bulking kan. Enggak itu lebih ke waktu itu waktu sembarangan sih, Bu. Oh. Lebih mau combo. Combo betul. Jadi ada sempat di tahun 2016 sampai 2019 itu saya betul-betul nggak olahraga sama sekali, makan sembarangan makan. Akhirnya jadinya ya kolesterol naik, Oh, tekanan darah kesehatannya tinggi, juga diserang. kesehatannya. Kesehatannya juga yang diserang. Oke, jadi kalau saran dong program dietnya Kak Leo gimana gitu sekarang? Sebenarnya kalau program diet itu kita preference masing-masing. Ada yang mungkin kayak ekstrim ya, pakai intermittent fasting, dia jam makannya cuma 4 jam. Dalam 24 jam dia cuma makan selama 4 jam gitu. Cuman kan kembali ke dirimu sendiri. Intinya ketika kalau mau mulai untuk diet atau hidup sehat, yang pertama diperbaiki itu pola tidur, jam tidur sama konsumsi air putih yang cukup. Yang banyak. Kemudian Kalau jam bisa mulai kurangi yang tepung-tepungan, makanan olahan itu dikurangin seperti itu. Jadi kalau makannya bener-bener dalam tanda kutip makanan ya kalau ayam goreng goreng saja. Nggak usah ditepungin lagi, walaupun ya ayam goreng tepung itu enak ya. Berarti kayak ubi rebus gitu. Ya pokoknya intinya nanti kamu akan mengerti sendiri lah seperti itu. Kalau untuk jam tidur nih Mas Le, Yes. itu bagusnya dari jam berapa ke jam berapa? 8 jam. 8 jam. Normalnya 8 jam Seperti berarti. itu. Berarti tidurnya jam-jam 9 malam tuh kan. Iya, cuman walaupun akhirnya kadangnya pasti lewat ya. Menyesuaikan seperti itu. Menyesuaikan. Tapi kalau bisa kan ya ketika itu kamu bisa cukupin dengan olahraga yang cukup seperti itu. Oke. Nah ini terakhir nih Mas Le, Yes. ini mau nanya. Ini around semuanya, pokoknya resolusi di tahun 2023. Resolusi 2023
Bingung ya kalau bicara resolusi. Pengen lebih jauh lebih baik aja dari tahun-tahun kemarin. Jauh lebih. Pengen haji juga. Oh, pengen haji. Amin. Kita doakan semua kalian tahun ini haji. Amin. Jadi kita panggil dia bukan Mas Leo lagi, Haji Leo. Uang haji nah. Buang haji. Itu kalau jalan pasar tuh haji. Langsung ingat nenekku. Oke, Mas Leo, ini sebelum nutup nih, kita ada game dulu. Wow. Kita ada game. Gamenya tuh gampang sekali, Ji. Apa tuh Dan? Ini cuman nebak lagu siapa juga yang nyanyi dan juga penyanyinya. Oke. Tapi ini by Mas Leo cuma dengerin ininya doang, intronya doang. Iya. Oke. Kita ada 90 lagu di Agak sini. susah. Kita ada 90 lagu yang harus dijawab per 2 menit. Lama dong. Lama sekali juga itu 50 lagu. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga ini teman-teman semua baru bangun. Ada yang tidur terus selama puasa? Saya tahu Ji, tidurnya orang puasa itu memang ibadah. Tapi kalau tidurnya bukan untuk malas-malasan, tapi untuk lebih semangat ibadahnya, atau lebih memilih tidur saat puasa agar terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Contohnya seperti menggosip. Nah, ini sudah dikasih bangun sahur, nggak bantu memasak, seharian tidur tidak kerja. Bangun-bangun ada mimpi bukanya. Biar juga siapa itu saya sama Uji juga. Ma, ada mika pabuka aku. Mau buka puasa mini kasihan. Selamat berbuka puasa anak em. Takjil setiap hari selama Ramadan mulai pukul 5 sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Live di Instagram dan TikTok @mrvstation. Ramadan menang banyak. Lima, 4, 3, 2, 1. Iya, mulai bingung. Mulai bingung? Aduh. Aduh. Aduh, pas skip. Oke. Lupa. Oh, pasti tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Itu Live Evanescence. Oke. Keren. Ini kita mau tes Mas Leo ini The apa? Killers Mr. Brightside. Waduh, wih, cepatnya. Apa tuh? Aduh. Agak sedikit merenung dia ternyata nih My anaknya. Chemical Romance dong. Oke. Welcome to the Black Parade. Waduh. Disikat semua kayaknya ini. Iya, 2 cerita di skripnya ini. Tulus. Baru 1. Apa tuh? Tulus yang mana? Ku kira hati-hati di jalan. Apa tuh? Iya. Ekspresinya beda. Tua banget. Tua banget. Ekspresinya beda nih. I wonder. Aduh, pas saya tahu sih lagunya. I wonder how I wonder. Cuma lupa penyanyi dan judulnya. Siapa nih? Mengingat. Mengingat. And I just wonder. Who best the reason? Oke. Satu lagi, 2 lagi ya. Yang terakhir. Masih ada 2. Skip. Lupa. Oke. I know that we are upside down. Z featuring Hayley Williams. Stay the night. Oke, satu lagi. Ini lagu guilty pleasure sih. Aduh. Seven Men as Seven Heroes. Senyum semangat. Dari berapa pertanyaan nih, Mbak Jihan? Banyak, tadi gua
Oh, dari banyak lah. Dia cuma Ini agak kurang asem ya. Yang pilihin lagu tahu aja lagu guilty pleasure. Enggak, ini kita mau ngetes Mas Leo nih apakah jiwa-jiwa penyiarnya itu masih ada gitu. Jiwa-jiwa broadcasternya ternyata emang benar. Masih. Tadi dari sekitar 99 lagu, ada 4 yang di skip. Ada 4 yang di skip, berarti bisa menjawab 95 lagu. Keren banget Mas Leo. Oke, anak yang hari ini tuh seru banget. Kita udah ngobrol nih barengan sama Mas Leo, ya kan? Julio Adi Pradana. Yes. Aduh, oke. Nama lengkapnya. Kita udah ngobrol panjang lebar soal bisnisnya juga, Iya, ya benar. kan? Workoutnya juga, Workoutnya gitu juga, kan? gimana Sampai sih? terakhir kita main game. Oh iya, kita main game tadi. Ada 95 soal yang bisa dijawab tadi. 95 lagu yang bisa UN. ditebak. Oke, anaknya thank you banget buat yang udah nonton kita nih. Pokoknya udah nonton Takjil Ramadan Menang Banyak barengan dari Sama Putra. Thank you banget, Thank you banget. nonton kita. Yes. Tunggu buka puasa bareng. Iya, dari jam Ya 4 kan? sampai jam 5 sore pokoknya. Besok kita masih bakal ada hadir lagi di jam yang sama di tempat yang sama. Di Instagram pokoknya. kita di @mrvstation dan TikTok kita MRV Station anaknya. juga tentunya. Oke, thank you banget sekali lagi nih buat Thank you Mas banget, Leo. Thank you, anak Thank you. Iya, pokoknya Semoga anak stay tune sukses. terus pokoknya karena kita masih panjang nih jadwalnya nih. Oke, ada di Surya pamit. Putra Pertama pamit. Leo Pradana pamit. Dah. Dadah anak see you. Selamat berbuka puasa anak. Ya, see you tomorrow.